summer sync vibe, mencari good vibe. Nah mungkin kalau saya ya secara penilaian pribadi saya mungkin presiden pertama kita ya ingin si masyarakat Indonesia itu setia terhadap negaranya ya. Everybody in the world, berujung samping di my channel. Hari ini gua lagi di konservasi Langka Mojang. Di sini sekarang gua mau lihat lambang Indonesia, yaitu Garuda atau bisa disebut juga Elang Jawa. Gua mau lihat karena populasinya udah hampir mau tidak ada dan hampir sangat banget habis. Ya sudah terancam banget. Sebelum nanti gua nggak bisa lihat secara langsung, mendingan sekarang gua kesini mumpung masih ada. Dan di sini sekarang cuacanya dingin banget karena pergantian musim. Musim telah beberapa kali berganti dan kamu tetap dengan pendirian kamu. Kamu tidak mikirin aku di sini bagaimana sendirian. Let's go. Openingnya gak gitu bangsat, gak salah itu. Dan di belakang gua sekarang ini adalah salah satu jenis elang, yaitu elang Jawa. Elang Jawa ini adalah elang endemik Pulau Jawa. Dia nggak bakalan ada di pulau-pulau lain dan statusnya sekarang udah terancam punah dan dinobatkan sebagai hewan nasional Indonesia. Dan sekarang gua ditemani oleh, sebenarnya dia teman gua tapi dia juga udah kerja lama di sini. Dan sekarang biar agak lebih jelas, biar nggak simpang siur gitu penjelasannya. Gimana kalau kita tanya langsung ke Zhang Obay. Jadi sebenarnya di sini itu banyak jenis-jenis elangnya, tapi gua kali ini lagi tertarik sama elang Jawa, ya lambang Indonesia juga. Tapi di sini juga banyak jenis-jenisnya, bener nggak mas? Benar. Jenisnya sendiri di pusat konservasi Langka Mojang ini kita ada 11 jenis elang. 11 jenis elang. Nah kalau di kandang display ini ada 5 jenis elang. 4 dari sebarannya yang ada di Indonesia dan 1 itu dia elang yang migrasi dari Asia Timur. Jadi ketika misalkan kayak daratan ya Asia Timur mengalami perubahan musim, nah si elang-elangnya migrasi menuju Indonesia. Nah, tapi kandangnya cukup jauh, ada di pojok sebelah sana. Itu ada jenis sikap madu Asia. Nah dia ya bukan asli punya Indonesia tapi hanya menetap sementara di Indonesia. Oh jadi dia kayak ngontrak gitu ke Indonesia, ngontrak misalkan beres imigrasi, beres musim dingin di sana pulang lagi ke. Lebih mungkin ya bisa dibilang gitu juga. Selama liburan musim panas lah. Summer sync vibe, mencari good vibe. Tapi di sini ini kandang, jadi di sini sebenarnya cuma kandang display dan di bawah juga ada sebenarnya. Jadi kalau mau lebih banyak tahu jenis-jenis elang bisa ke bawah, tapi untuk saat ini tidak memungkinkan. Soalnya untuk saat ini tidak boleh juga dan aturannya sangat ketat. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Mungkin lain waktu bisa lah ya, kali nggak bisa. Berhubung gua lagi puasa dan gua agak capek, gimana kalau misalkan ngobrolnya dilanjut di atas dah? Yuk di atas yuk. Oke, kita lanjut aja di sini. Berhubung tadi udah sore juga dan gua sekalian nyari buka, sekarang udah buka puasa. Tadi gua nyampe sini itu sore sekitar jam 5 ya. Tadi gua nyampe sini jam 5. Sekarang kita lanjut pembahasan elang Kamojang.
terutama elang Jawa. Dan yang bikin gua ingin tahu tentang elang Jawa sebenarnya sih udah tahu, cuma belum terlalu dalam, belum terlalu mendalami. Sebenarnya elang Jawa itu elang yang udah mau punah. Dan di sini tempat konservasi ini, di sini nggak ada tempat pengembang biakan. Di sini pure elang sitaan dari masyarakat atau elang-elang yang cacat yang udah dipelihara, terus di sini direhabilitasi, diliarkan kembali dan untuk dilepaskan kembali ke alam liar. Masalah pengembang biakan itu emang pure liar di alam, dan pengembang biakannya juga sangat susah kalau ngobrolin masalah elang Jawa. Mas, elang Jawa beneran Garuda bukan sih? Sebenarnya kayak gimana ya? Kalau untuk si elang Jawa sendiri itu lebih ke perwujudan. Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang Garuda, nah mungkin ya kita mesti balik lagi ke zaman-zaman dulu ya, mungkin zaman-zaman pewayangan kan? Karena kan diceritakan dalam pewayangan si Garuda itu kendaraannya Dewa Wisnu ya. Nah tapi secara si Indonesia sendiri yang gunain lambang negara itu ya burung Garuda kan. Nah tapi nggak ada bentuk dari Garuda itu sendiri kan. Nah akhirnya ya mulailah Revisi. Dibuat kan. Mulai gambaran ya di zaman-zaman mungkin ya zaman-zaman presiden pertama itu kan mulai nyiptain lambang negara tuh, tapi ya si wujudnya belum ada kan. Tapi kan kalau untuk lambang negara sendiri tuh dibuat sama Sultan Hamid gitu kan. Nah dia yang ngebuat. Nah tapi setelah Sultan Hamid ngebuat gambar si patung Garuda sendiri itu belum ada burung Garudanya yang mana ya. Ya kan di awal-awal itu kepalanya bukan kepala burung. Nah kalau misalkan di sekitaran tahun 1949 itu ya masih setengah manusia, si badannya itu badan punya sayap ya, badan burung. Nah kepalanya hampir menyerupai manusia ya, cuman ya dia punya sayap ya. Mungkin masih dalam konteks pewayangan gitu kan. Nah dari itu mulailah disempurnakan oleh Sultan Hamid kedua itu kan, dari mulai si kepala terus jambul. Nah itu mulai dibuat akhirnya yang menyerupai dengan bentuk burung yang sekarang ya, lambang yang sekarang. Nah dari setelah si lambang itu ada, nah itu belum ada juga burungnya itu yang mana gitu. Tapi namanya masih tetap Garuda gitu. Masih Garuda. Padahal burung Garuda sendiri nggak ada wujud asli burung Garuda nggak ada. Si wujud aslinya itu mungkin ya ada, tapi hanya dalam cerita mitologi ya, cerita pewayangan kan. Nah akhirnya ya dibuatlah si lambang itu, disempurnakan oleh Sultan Hamid. Terus si jambulnya sendiri kan Garuda itu yang digunakan untuk lambang negara itu mempunyai jambul. Nah si jambulnya itu ya ditambahkan oleh pelukis istana itu sekitaran tanggal 11 Februari tahun 1950 kan, sebelum ya Indonesia meresmikan lambang negaranya itu burung Garuda. Itu tapi ya di Indonesia udah meresmikan lambang negaranya burung Garuda, tapi ya Garudanya sendiri belum ada wujud aslinya yang mana gitu kan. Nah itu. Nah akhirnya ya di sekitaran tahun 1993 muncullah satu jenis elang yang memang dia menyerupai gambaran dari burung Garuda yang dibikin Sultan Hamid. Itu dari mulai cara dia menengok, si kaki yang dibuka ketika misalkan yang di patung Garuda itu kan dia si kaki itu ngebuka kan, dengan pegang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah ada burung yang memang menyerupai dari segi perilaku ya, dari perilaku yang digambarkan oleh Sultan Hamid. Dari kepalanya nengok ke sebelah kanan dan kakinya kebuka. Nah itu disimbolkan itu di elang Jawa kan. Nah si elang Jawa itu ya mulailah dari 1993 itu melalui surat keputusan Presiden nomor 4. Nah dia ditetapkan sebagai satwa nasional. Nah disebut-sebutlah
sebagai burung Garuda. Elang Jawa. Tapi ya untuk jenisnya sendiri dia jenis elang Jawa, satwa endemik di Pulau Jawa. Cuman ya karena kemiripannya dengan Garuda, ya akhirnya dia disimbolkan untuk perwujudan lambang negara kita. Tapi sekarang udah resmi. Itu dari 1993 itu udah diresmikan ya, dia dijadikan satwa nasional untuk perwujudan dari burung Garuda itu sendiri. Si elang Jawa sendiri emang serius kan sekarang udah hampir punah. Nah, kalau untuk populasinya sendiri untuk elang Jawa itu memang dia dikategorikan terancam. Ya udah dalam kategori endanger ya. Nah, karena satu sifat elang Jawa itu sendiri, dia sifatnya itu monogamus. Jadi ya kayak saya lah, posisinya itu setia untuk satu pasangan. Setia untuk satu pasangan nih. Burung elang Jawa setia. Nah lo yang nyari. Nggak Indonesia. Termasuk gua sendiri nggak Indonesia. Anjing. Dari segala. Terus. Nah, itu kan salah satu sifat si elang Jawa itu ya dia setia itu. Nah, kemungkinan kenapa sih elang Jawa yang dijadikan perwujudan dari burung Garuda? Nah, mungkin kalau saya ya secara penilaian pribadi saya mungkin presiden pertama kita ya ingin si masyarakat Indonesia itu setia terhadap negaranya ya. Standing here in an empty room, I saw you there, my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. Seperti elang Jawa. Nah, selain dia setia terhadap pasangannya, dia juga satwa endemik di Pulau Jawa. Nah, dia nggak pindah ke negara yang ke kepulauan yang lain, dia tetap di Pulau Jawa. Oh, mempertahankan nggak imigrasi. Dia masih tetap di Pulau Jawa, walaupun ya mungkin si habitatnya sendiri ya di Pulau Jawa udah mulai berkurang sekarang. Terancam akibat keserakahan manusia. Tapi ini elang yang di sini, yang elang Jawa itu emang nangkep buat penelitian apa sitaan atau gimana? Mungkin mereka yang nonton ini nggak ada yang tahu atau belum tahu, atau udah tahu baru sedikit, mungkin ingin lebih tahu gitu. Nah, kalau untuk si elang sendiri yang ada di sini tuh ya posisinya dia hasil sitaan negara. Nah, dititip sementara di sini untuk diobatin, ya untuk direhabilitasi secara perilaku dan diobati secara fisik. Misalkan ya mereka cacat gitu. Gitu. Nah, untuk ini juga sebenarnya ya ada yang memang dia serahan dari masyarakat langsung, baik itu yang memelihara atau dia menemukan di pinggir jalan Setelah diedukasi. Ada juga yang memang ketika pemelihara si burung itu tahu bahwa si jenis elang itu dilindungi, akhirnya timbullah rasa ketakutan. Nah, akhirnya ya dengan cara ya mereka mau nyerahin elang, cuman mereka ketakutan kan? Karena ya sudah jelas kan si elang itu ya masuk satwa yang dilindungi kan. Nah, akhirnya ya timbul ketakutan. Di satu sisi mereka punya etikat baik buat nyerahin, tapi ya takut terjerat sama hukum. Akhirnya ya mereka dengan cara si elangnya itu disimpan di gerbang, di dalam kardus. Oh, yang kayak si itu apa? Si Timu tadi. Si Timu ya si Timu. Nah, posisinya ya dia udah bener kayak di cerita FTV lah ya. Kalau di sini elang, nah kalau yang di FTV kan bayi, ya. Ini elang. Nah, kayak si Timu itu ya asal muasalnya dia seperti itu. Dia disimpan di dalam kardus di depan gerbang. Nah, siang-siang ya kita cek ternyata itu elang. Posisinya ya udah kayak tadi si Timu tuh ya cacat gitu. Tapi itu kira-kira yang nyimpan emang dari wilayah sini juga? Kagak. Nah, kalau untuk informasi itunya ya kita kurang tahu juga ya, karena tiba-tiba ya udah ada di depan gerbang, entah jam berapa dia nyimpan. Nah, pokoknya pagi-pagi kita setelah beres briefing itu ada kardus depan gerbang. Nah, kita cek ternyata ya elang. Kalau populasi elangnya sendiri, elang Jawa ini cepat apa lambat banget gitu? Nah, untuk populasinya sendiri elang Jawa itu kayak gimana ya? Kalau di manusia 2 anak lebih baik. Nah, kalau di elang Jawa itu ya dia untuk sistem perkawinan dia per 2 tahun sekali itu menetaskan 1 telur itu per 2 tahun. Cuma 1. Untuk 2 tahun sekali. Berikut terganggu oleh predator yang lain mungkin ya, belum tentu jadi itu anak. Nah, itu salah satu kenapa sih dia masuk kategori endanger. Nah, itu salah satunya itu, selain yang perilakunya setia, terus
sistem berbiaknya dia lambat, memang di alam pun ya ada persaingan yang cukup ketat juga ya untuk si elang itu sendiri kan, baik dari pemangsa jenis elang yang lain atau memang faktor cuaca yang tidak menentu itu bisa menyebabkan ya kematian untuk si anaknya. Jadi ya satu telur selama 2 tahun sekali itu belum tentu dia bisa tumbuh Jadi, sampai jadi gede. anak. Nah, belum tentu jadi anak, apalagi kalau jadi gedenya ya. Tapi di Indonesia cuma ini doang konservasi elang, apa udah ada yang lain? Nah, kalau untuk konservasi elang sendiri mungkin ya secara ini di Indonesia itu sebenarnya ada 3. Itu ada di Bogor, di Jakarta, dan di sini. Namun yang mengikuti standar internasional itu di sini ya, dari segi rehabilitasi. Tapi yang lain juga sama rehabilitasi. Yang lain sama, cuman ya dari segi fasilitas itu tidak sama dengan tempat ini. The best, the one and only konservasi elang Kamojang. Kawan, main-mainlah sini. Tempat ini dirinya kapan sih? Nah, kalau untuk berdirinya sendiri sih Pusat Konservasi Elang Kamojang ini ya kita berdiri tahun 2014. Nah, kita sekarang berjalan 6 tahun. 6 tahun dengan berbagai macam elang. Nah, untuk elang sendiri ya sekarang ada sekitar 11 jenis elang yang ada di sini. 11 jenis elang yang disita gara-gara ya mungkin nggak tahu, kurangnya pengetahuan masyarakat, terus pembukaan lahan liar mungkin ya, terus yang bisa membuat mereka terus terkikis populasinya. Kalau misalkan elang ini nggak ada, misalkan di Jawa masih ada nih ya kan, yang misalkan jenis elang-elang yang lain, tapi misalkan elang Jawanya sendiri nggak ada, bakal berpengaruh besar nggak misalkan ke lingkungan? Sebenarnya kalau dibilang berpengaruh itu sudah jelas berpengaruh, karena ketika misalkan top predatornya menghilang, secara tidak langsung ya si hamanya itu akan semakin banyak ya populasinya, karena pemangsanya udah nggak ada. Nah, itu ya kalau dibilang untung rugi, sebenarnya ya lebih rugi lagi kalau misalkan si elangnya nggak ada. Seperti kasus yang tadi udah gua bilang, yang pas waktu di Jakarta itu banyak ular atau banyak tikus, kembang biaknya itu cepat pesat, nyampe ular di mana-mana, itu mungkin gara-gara elangnya nggak ada. Nah, itu bisa jadi ya salah satunya karena si predatornya nggak ada. Mungkin ya dari mulai, kalau Jakarta kita melihatnya karena udah jadi kota gede, mungkin ya untuk elang sendiri itu agak sulit. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ketika misalkan populasi kayak jenis tikus dan ular semakin banyak, yaitu karena si pemangsanya udah nggak ada gitu. Ya. Kalau pemangsanya nggak ada, populasi hamanya bakalan semakin tinggi. Tapi di Pulau Jawa emang elang Jawa doang? Apa banyak? Apa cuma beberapa jenis? Tadi apa aja sih? Kalau untuk sebaran sendiri itu di Pulau Jawa ya kita menggunakannya itu Jawa Bali. Nah, itu tercatat di Jawa Bali itu ada 28 jenis elang. 28 jenis? Itu sepanjang Pulau Jawa dan Bali ya. Itu cukup banyak juga sebenarnya. Cuman ya populasinya di alam banyak dan penangkapan secara ilegal pun itu cukup banyak juga yang terjadi di Indonesia. Orang nangkep burung elang buat apaan sih? Nah, kalau untuk ditangkap sendiri itu sebenarnya lebih ke mereka ngambilnya itu kepuasan pribadi gitu kan. Ya pengen dibilang gaya piara elang. Nah, secara tidak langsung ya mereka menggantikan tugas si satwa itu ya, yang tadinya dia top predator, karena dia ditangkap, akhirnya ya si manusia sendiri lah yang mengalami kerepotan ya, harus bertanggung jawab. Nah, jadi manusia harus menggantikan tugas satwa itu sendiri. Jadi ya nggak jauh ya manusia sama satwa, ya gua manusia ya. Nah, tapi kalau misalkan konteksnya mengubah rantai makanan di di kehidupan kita. Kalau misalkan lu mau pelihara burung, lu misalkan harus tahu dulu nih ini burung apa, terus kegunaannya buat apa, ini bakalan berpengaruh gede apa kagak buat lingkungan lu.
kalau misalkan berpengaruh ya lu jangan asal-asalan gaya-gaya doang lah. Misalkan lu mau di ini gua keren nih punya predator gini, itu yang alay badat. Pakai anjing. Nah, tergantung. Tapi biasanya kalau misalkan orang-orang di lingkungan kita itu nggak baperan. Jadi kalau misalkan pakai anjing atau apa itu udah biasa lah. Sudah biasa. Orang-orang yang terlahir kuat. Emang Anjing dan goblok itu kurang pas kalau di daerah Sunda nggak digunain. Anjing, halik anjing ku aing. Anjing kasar. Tapi untuk tempat konservasi ini sendiri bakalan tetap ada atau gimana? Atau misalkan setelah populasi elangnya nggak ada, tempat ini nggak ada gitu? Soalnya kan di sini nggak ada, di sini kan cuma penangkaran doang, rehabilitasi nggak ada untuk memperbanyak. Kalau misalkan jumlah elangnya yang di sini sudah nggak ada, bakalan gimana ceritanya tempat ini gitu? Nah sebenarnya harapan kita ya ngebangun tempat ini itu untuk pusat edukasi ya, pusat rehabilitasi kan. Tapi ya dengan harapan kita nggak mau seterusnya untuk rehabilitasi elang-elang ya. Jadi ya jangan sampai ya kita terus-terusan ngelakuin rehabilitasi ini, ya biarkan dia tetap bebas di alam, nggak mesti dipelihara-pelihara lah. Yang dipelihara itu ya wajib untuk dipelihara. Dipelihara, dibimbing, dibina, dijalurkan menuju jalur-jalur yang enak. Nah itu. Jadi kalau untuk harapan kita sendiri ya kita nggak mau seterusnya untuk rehabilitasi elang. Tuh. Tapi tempat ini emang udah diakui sama negara. Nah kalau secara diakui sama negara itu sudah jelas, karena ya secara tidak langsung ketika kita mendirikan tempat ini kita mesti bekerja sama dengan negara gitu kan. Gitu. Jadi untuk perizinan sendiri ya kita resmi kan, kita ada izinnya. Terus yang ngebiayain tempat ini kan kalau misalkan dari pakan, pegawai kan harus dapat gaji apa gimana gitu. Itu uangnya dari mana coba? Oke, kalau untuk biaya operasional kita di sini tuh kita menggunakan CSR-nya dari Pertamina Geothermal Energy. Jadi Pertamina sebagai perusahaan yang menggunakan jasa lingkungan, dia berkewajiban untuk mengembalikan sebagian keuntungan untuk perbaikan lingkungan. Gitu. Jadi udah ada kontribusi dari negaranya sendiri. Iya. Nah, sudah ada. Big applause. Indonesia mantap, Indonesia. Sampai saat ini emang cuma satu dari Pertamina. Kalau untuk segi pembiayaan ya kita masih pure kita dari Pertamina. Nah ya secara ini mungkin Pertamina masih menyanggupi untuk membiayai tempat ini. Ya kali nggak sanggup ya Pak Ahok ya. Mohon bantuannya nih buat kita nih yang lagi berjuang nih mempertahankan, bukan merubah tapi memperlambat laju kerusakan. Tapi orang-orang yang datang ke sini udah banyak apa belum? Misalkan dari komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang kayak gitu udah pada banyak belum? Nah kalau untuk kunjungan sendiri sebenarnya itu cukup banyak ya. Kalau kita ngitung dari 2014 itu udah ada sekitar 40 ribu orang yang masuk ke sini. Tapi ya kebanyakan dari tingkat sekolah ya. Disayangkan cuma dari tingkat sekolah. Emang dari pecinta alam itu emang mereka belum tahu apa gimana? Ya dari pecinta alam ada juga, cuman ya sebagian ya. Kebanyakan yaitu dari kunjungan sekolah, karena mungkin dari segi pelajaran di sini kita menyediakan edukasinya ya. Jadi kita kenalin tentang elang, ya kita kembali lagi sebenarnya ke pelajaran kelas 4 SD gitu kan, tentang rantai makanan ya kan. Nah itu dari sekolah yang paling banyak untuk berkunjung ke sini. Tapi setelah tahu rantai makanan atau gimana kan kebanyakan yang nangkap burung yang kayak gitu kan bukan anak kecil, bukan anak-anak sekolah yang baru kelas 4 SD. Mereka kan kebanyakan yang udah pada tahu bahwa ini rantai makanan untuk predator, tapi masih tetap sama mereka diambil. Oke, jadi kenapa sih yang ininya kita nularin semacam virus lah ke anak-anak kecil ya, terutama tingkat-tingkat sekolah dasar atau SMP gitu kan. Kita tuangin si racun-racunnya ketika misalkan mereka yang tadinya tidak tahu bahwa elang itu satwa yang dilindungi, nah kita kasih pemahaman di situ gitu kan. Itu bahwa ya ini loh gitu kan, ketika si elangnya dipelihara itu jadi seperti ini, terus ada rantai makanan yang terganggu,
Nah, dengan harapan ketika si anak itu pulang dari sini, misalkan dia dapat paham gitu kan. Dan misalkan ada tetangga atau keluarganya yang miara elang atau satwa-satwa lain yang dilindungi itu, dia bisa menjadi racun untuk orang tersebut gitu kan. Yang dia secara tidak langsung ya kontribusi menyadarkan kan. Dengan harapan mereka mengerti setelah pulang dari sini gitu kan. Itu tujuannya. Tapi dari pencinta alam kurang kunjungan ke sini ya. Sebenarnya ya dari pecinta alam ada, cuman kalau di hitung-hitung ya mungkin itu masih sangat kurang gitu kan. Masih bisa dihitung sama jari. Nah, sebenarnya ya pecinta alam itulah yang seharusnya ya mereka berkontribusi lebih misalkan untuk tempat ini, karena ya secara tidak langsung kegiatan mereka bersentuhan dengan alam gitu kan. Nah, oke, mungkin segitu aja. Gua terima kasih atas penjelasannya. Nih ya buat kalian yang misalkan melakukan kegiatan-kegiatan alam, yang misalkan hobinya itu nyampe habis-habisan, nyampe apa, dan tanpa menyadari bahwa lingkungan kita ini udah hancur gitu, Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kalian bisa main-main lah ke sini. Coba lihat contoh-contoh apa sih? Ada apa sih dengan Indonesia sekarang? Bukannya cuma hahaha, nggak segampang itu. Kalau kalian misalkan di sana masih menikmati, ya oke lah, mungkin kalian masih menikmati. Cobalah luangkan waktu kalian di sini untuk meratapi juga udah sampai mana sih kerusakan kita. Mungkin segitu aja video dari gua. See you next time. Peace out, man.